Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Saat ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau menjaga, memelihara kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh memberkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami boleh tahu persis apa yang harus kami lakukan di dalam kami menjalani hidup ini. Allah Roh Kudus pimpin kami, sertai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan kita hari ini terambil dari Amsal, pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-8. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu kali pada masa perang salib, banyak peristiwa yang terjadi yang mengatasnamakan Tuhan. Di mana suatu saat seorang penguasa Yerusalem bernama Khaidan Lusignan maju melawan pasukan Sultan Saladin. Ia sudah diperingatkan oleh beberapa penasehatnya untuk tidak nekat berperang di luar kota Yerusalem. Kenapa? Karena mereka akan sulit memperoleh air minum di tengah gurun yang kejam. Apalagi mereka menghadapi pasukan Saladin yang lebih berpengalaman di padang pasir. Ia mengabaikan nasihat itu. Ia menyampaikan bahwa perang ini adalah kehendak Tuhan. Alhasil Bapak Ibu tahu, ia dikalahkan oleh pasukan Saladin yang memang lebih tahu medan. Bapak Ibu Saudara, memang ada tipe-tipe orang yang demikian. Paling tidak ada dua tipe orang ketika seseorang itu dinasehati, ditegur atau diberitahu. Yang pertama, ketika dia dinasehati, dia justru membenci orang yang menasihati. Kenapa? Karena dia merasa sudah benar, apa yang dilakukan itu sudah sesuai, bahkan tidak sedikit yang mengatasnamakan ini kehendak Tuhan loh. Saya melakukan ini perintah Tuhan, ini kehendak Tuhan. Sehingga ketika dia dinasehati, dia tidak akan menerimanya. Seperti penguasa Yerusalem tadi. Akhirnya dia maju berperang. Alhasil dia akan kalah. Nah, orang demikian di dalam Alkitab dikatakan seorang pencemooh atau orang yang bebal. Tetapi berbeda dengan orang yang bijak. Orang bijak ketika dia dinasehati, ketika dia ditegur, dia akan merenungkan teguran itu. Dia akan menggumulkannya dan dia akan memikirkannya. Dan tentunya orang yang bijak ini justru akan mengasihi orang yang berani menegurnya. Kenapa? Karena dia bersyukur ada orang-orang yang jujur, orang-orang yang berani mengoreksi, menegur ketika dia salah. Artinya dia ingin orang lain bisa lebih baik lagi. Tentunya tegurannya dengan dasar yang jelas dan dapat memberikan masukan-masukan yang baik. Sehingga orang yang ditegur menyadari kesalahannya. Dan jika memang salah, dia bisa segera memperbaikinya. Dan jika ternyata tidak, dia bisa lebih mawas diri. Sehingga tidak perlu dia melakukan kesalahan itu. Nah, ini saudara perbedaan orang bebal dan orang yang bijak ketika mendengarkan nasihat. Nah, bagaimana dengan kita? Saat kita dinasihati, bagaimana reaksi kita? Apakah kita membenci orang yang menasihati kita karena kita sudah merasa diri kita paling benar, paling tahu? Atau justru kita mengasihi mereka? Kita bersyukur ada orang yang jujur, ada orang yang mengasihi kita dan memperhatikan kita. Dan memang kita menyadari tidak semua orang senang dengan masukan yang diberikan orang lain. Tidak semua orang juga siap untuk dikritik. Tetapi berbahagialah Bapak Ibu Saudara ketika kita mau dikritik oleh orang lain. Kenapa? Berarti orang itu peduli kepada kita. Orang itu berarti mau kita lebih baik. Yang tentunya kritik bukan asal kritik ya. Tentunya kritik yang ada dasarnya. Dan tentunya kritik yang membangun. Dan syukur-syukur kita bisa memberikan solusi. Harusnya demikian. Nah, tentunya itu akan jauh lebih bijaksana lagi. Dalam kehidupan kita, tentunya kita akan menjumpai hal-hal yang demikian. Bagaimana sikap kita?
Yang pertama, ketika kita dikritik, apa reaksi kita? Kedua, ketika kita tahu teman kita salah, sahabat kita salah, orang-orang yang kita kasihi salah, orang-orang di sekitar kita salah, apakah kita akan membiarkan atau kita juga akan berani menasihati mereka? Jika kita adalah seorang sahabat yang baik, jika kita adalah saudara seiman yang baik, kita pasti berani menegur kesalahan mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak berlarut-larut di dalam kesalahannya dan tidak merasa benar atas apa yang dia lakukan selama ini. Mari, sebagai saudara-saudara seiman, sebagai orang yang bijaksana, bukan hanya mampu memberi masukan, tetapi juga menerima, memilah, dan menerapkan masukan. Ingat, terkadang langit tidak harus menjelaskan kalau dia tinggi. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menolong dan memampukan kita dimanapun posisi kita saat ini. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ada orang-orang yang peduli, ada orang-orang yang mengasihi kami, sehingga ketika kami salah, mereka mau menegur kami dengan kasih. Mereka mau mengkritik kami dengan kasih karena mereka peduli akan kami untuk kami menjadi lebih baik lagi. Berikan kami hati yang lapang, hati yang terbuka ketika kami mendengarkan kritik, menerima masukan dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan ajar kami mengerti, memahami maksud dengan baik, sehingga kami juga menjadi lebih baik. Dan kami rindu hidup kami juga semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Begitu juga setiap kami Tuhan, biar kami juga diberikan kemampuan, keberanian, kebijaksanaan ketika kami tahu ada hal-hal yang tidak baik yang ada di sekitar kami, yang ada di lingkungan kami, yang ada mungkin pada pasangan kami, keluarga kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami keberanian untuk mengutarakannya. Dan jaga hati kami ketika kami melakukan semuanya ini, karena kami mengasihi Engkau dan mengasihi saudara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk hikmat-Mu yang Kau boleh berikan bagi kami. Bimbing kami, sertai kami, sehingga kami terus menjadi orang yang berhikmat, sehingga kami menjadi orang yang bijaksana, dan tentunya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Ini doa seru kami, kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, demikian renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita menjadi orang yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.